Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yaitu mata kuliah Business Communication tentang laporan hasil observasi sebuah perusahaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan tim kami yaitu pertama Gusli Irfandi, yang kedua Vera Amanda, saya sendiri, yang ketiga Istiqomah Fitriani, dan yang terakhir Teresia Linda Utami. Selanjutnya, eh, sini di sini kita akan di sini kami akan menjelaskan soal profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran dan lampiran. Selanjutnya, profil singkat PT Satya Abadi Pharma. PT Satya Abadi Pharma adalah perusahaan farmasi yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan produk-produk farmasi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasien dan tenaga medis di seluruh negeri. Dengan komitmen pada inovasi, kualitas, dan pelayanan pelanggan yang baik, PT Satya Abadi Pharma bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam industri farmasi Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk farmasi, mulai dari obat generik hingga produk-produk inovasi, serta melayani berbagai sektor pasar seperti rumah sakit, apotek, dan distribusi farmasi. Selanjutnya, struktur organisasi. Biasanya struktur organisasi perusahaan farmasi mencakup beberapa departemen utama seperti direksi atau manajemen tingkat tinggi, terdiri dari CEO, CFO, dan COO yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan operasional perusahaan. Selanjutnya Departemen Produksi bertanggung jawab atas manufaktur produk farmasi termasuk pengadaan bahan baku, proses produksi, dan pengontrolan kualitas. Selanjutnya Departemen Penelitian dan Pengembangan fokus pada inovasi produk baru, penelitian klinis, dan pengembangan formulasi. Lanjut, Departemen Pemasaran dan Penjualan bertugas memasarkan produk-produk perusahaan kepada pelanggan dan memastikan distribusi yang efektif ke apotek, rumah sakit dan pusat layanan kesehatan lainnya. Departemen Kualitas memastikan semua produk memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh otoritas pengatur dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia mengurus kebutuhan SDM termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan. Lanjut, Departemen Keuangan dan Administrasi mengelola aspek keuangan perusahaan termasuk akuntansi, pelaporan keuangan, dan administrasi umum. Dan yang terakhir, Departemen Pengadaan dan Logistik bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, manajemen inventaris, dan distribusi produk ke berbagai lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Teresia Linda Utami. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambar pola komunikasi. Pola komunikasi dalam PT Satya Abadi Pharma mungkin melibatkan berbagai seluruh komunikasi dan interaksi antar departemen, antar unit kerja, serta antar manajemen dan karyawan. Berikut adalah gambaran umum pada komunikasi yang mungkin terjadi. Komunikasi hierarki. Informasi dan kebijakan disampaikan dari manajemen tingkat atas ke bawah melalui saluran resmi seperti rapat umum, memo, atau surat elektronik. Manajemen memastikan bahwa tujuan perusahaan, kebijakan, dan arah strategis dijelaskan dengan jelas kepada seluruh karyawan. Komunikasi antar departemen. Departemen berkomunikasi satu sama lain untuk berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan proyek bersama. Ini bisa dilakukan melalui rapat departemen grup, diskusi, atau seluruh komunikasi formal lainnya. Komunikasi horizontal. Karyawan di tingkat yang sama atau di unit kerja yang berbeda, berbagai informasi, ide, dan
pembaruan secara horizontal. Ini dapat terjadi melalui pertemuan tim, kolaborasi proyek, atau platform komunikasi internal seperti pesan instan atau kolaborasi online. Komunikasi timbal balik. Penting bagi perusahaan untuk mempromosikan budaya komunikasi dua arah di mana karyawan merasa nyaman memberikan umpan balik, saran, atau keluhan kepada manajemen. Ini bisa dilakukan melalui sesi umpan balik berkala, survei karyawan, atau sistem pengelolaan kinerja yang terbuka. Komunikasi krisis. Ketika situasi darurat atau krisis muncul, perusahaan perlu memiliki saluran komunikasi yang jelas dan efektif untuk menyampaikan informasi tentang kepada seluruh karyawan. Ini dapat meliputi penggunaan pesan teks massal, panggilan konferensi, atau portal informasi khusus. Komunikasi budaya. Perusahaan mungkin memiliki acara-acara atau program-program komunikasi yang dirancang untuk memperkuat budaya perusahaan seperti ceramah dari manajemen senior, kegiatan sosial, atau pameran sektor internal. Komunikasi eksternal. PT Satya Abadi Prahma juga akan berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, pemasok, dan otoritas pengatur ini bisa melalui pertemuan langsung, telepon, surat, atau media sosial. Tergantung pada konteks dan kebutuhan komunikasi. Hasil analisa. Berdasarkan gambar umum pola komunikasi yang mungkin terjadi di PT Satya Abadi Prahma, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis. 1. Aliran komunikasi yang jelas. 2. Budaya komunikasi terbuka dan transparan. 3. Kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis. 4. Penguatan budaya perusahaan. 5. Komunikasi efektif dengan pihak eksternal. Kesimpulan PT Satya Abadi Prahma memiliki pola komunikasi yang teratur dengan baik dan terbuka untuk berbagai pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan yang kuat juga menjadi poin penting dalam strategi komunikasi perusahaan. Rekomendasi. Memerlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pola komunikasi yang diterapkan. Memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Catatan. Laporan observasi ini hanya berdasarkan informasi yang diberikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pola komunikasi di PT Satya Abadi Prahma. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam. Akan Studi dilanjutkan. kasus. Silakan, Mbak Baik, Isti. saya akan melanjutkan dari Mbak Linda. Studi kasus pola hubungan komunikasi. Di sini pola hubungan komunikasi antara atasan dan karyawan yang dapat menghambat karir, yaitu pola hubungan komunikasi antara atasan dan karyawan yang dapat menghambat karir, biasanya melibatkan beberapa hal berikut.
Kurangnya transparansi ketika atasan tidak memberikan informasi yang cukup atau tidak jelas mengenai tujuan, harapan, atau evaluasi kerja. Karyawan mungkin merasa kebingungan atau tidak yakin tentang langkah yang harus diambil untuk berkembang dalam karir mereka. Kurangnya umpan balik. Umpan balik yang konstruktif dan teratur sangat penting untuk pertumbuhan karir. Atasan yang tidak memberikan umpan balik atau hanya memberikan umpan balik negatif tanpa arahan atau untuk perbaikan bisa membuat karyawan merasa terputus dari proses pengembangan mereka. Ketidakadilan. Perlakuan yang tidak adil dalam distribusi tugas, pengakuan atas kontribusi, atau kesempatan untuk promosi dapat menghambat motivasi karyawan. Atasan yang tidak memperlakukan semua karyawan dengan adil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan menghambat perkembangan karir. Seperti komunikatif, tidak efektif, komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang buruk atau tidak jelas antara atasan dan karyawan dapat menyebabkan salah paham atau kesalahpahaman yang bisa mempengaruhi produktivitas dan hubungan kerja. Tidak ada dukungan untuk pengembangan karir. Atasan yang tidak mendukung upaya karyawan untuk mengembangkan keterampilan atau mengejar kesempatan karir baru dapat menghambat kemajuan mereka dalam organisasi. Pengelolaan konflik yang buruk. Konflik yang tidak ditangani dengan baik atau tidak adanya mekanisme untuk menyelesaikan masalah dapat mengganggu hubungan antara atasan dan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Karyawan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang peran mereka dalam organisasi dan harapan yang ada. Atasan yang tidak jelas dalam menetapkan tanggung jawab atau mengubah ekspektasi secara tidak konsisten dapat menyulitkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Pola-pola ini terjadi dalam hubungan komunikasi antara atasan dan karyawan dapat menghambat perkembangan karir karyawan, mengurangi motivasi dan bahkan mengakibatkan karyawan mencari peluang karir di tempat lain yang lebih mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fandi. Terima Silakan. kasih, Mbak Isti. Pola komunikasi PT Satya Abadi Pharma. Bagaimana komunikasi atasan dan karyawan dipengaruhi oleh peraturan dan regulasi di industri farmasi? Komunikasi lebih cenderung tentatif dan di setiap pagi harinya diadakan morning session di jam 8 sampai dengan jam 10 pagi terkait update perihal hasil kunjungan di H-1 dan untuk planning selanjutnya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana tim penjualan menangani komunikasi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan eksternal lainnya? Jadi di dalam marketing perusahaan, selagi bisa menimbulkan value untuk tim, bisa kita sampingkan dengan cara melayani customer dan pelanggan dengan baik. Adalah salah satu kepuasan bagi tim. Kepentingan eksternal bisa diprioritaskan dibandingkan dengan aturan apa yang ada di kantor. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggunaan teknologi komunikasi digital mempengaruhi dinamika? Jadi teknologi komunikasi digital sangat berpengaruh terhadap tim. Dengan adanya era digital ini sangat membantu komunikasi tim dengan jarak jauh secara Zoom di tiap paginya, yaitu morning session. Lalu bagaimana komunikasi yang baik berkontribusi pada pencapaian target penjualan? Dengan cara setiap ada user, pelanggan baru akan diberikan reward dari atasan langsung. Bagaimana atasan dan karyawan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Bila ada kendala di tim, wajib menyelesaikan terlebih dahulu. Jika memang belum selesaikan, tim segera menghubungi atasan untuk membantu menyelesaikan masalah sampai tuntas. Pertanyaan berikut, apakah ada hambatan bahasa atau budaya yang mempersulit komunikasi? Pasti ada, karena adanya produk yang dalam dan luar negeri dan terkendala sedikit dalam komunikasi terhadap user, tapi masih bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi walaupun adanya hambatan dalam komunikasi, PT Satya Abadi Pharma mengadakan pelatihan bagi karyawannya. Ini adalah satu profil karyawan yang bekerja di PT Satya Abadi Pharma. Saya sendiri dengan nama Gus Irpandi, bekerja di PT Satya Abadi Pharma, jabatannya sebagai Business Development, bekerja di tahun 2014 sampai dengan sekarang.
Berikut adalah lampiran Zoom saat kami wawancara dengan satu tim atau karyawan PT Satya Abadi Pharma. Thank you, terima kasih.